Sekarang kita bertanya, biasanya diperingati ini hari wafat. Ya, hari lahir tidak diperingati. Kemarin orang memperingati hari wafatnya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Tiba di Nabi Muhammad diperingati hari lahir. Kenapa demikian? Karena selain Nabi Muhammad itu belum tentu. Entah jadi kafir dia, entah jadi mukmin, entah jadi cengkahak atau tidak. Kan tidak tahu. Ketika kita lahir tidak tahu. Jadi apa orang lahir ini? Sedang Nabi Muhammad sudah jelas dia membawa kebaikan. Bahkan sebelum beliau lahir sudah dikenal orang. Sehingga Nabi Adam meminta ampun pada Allah membawa berkat Muhammad. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau keampunan dengan hak Muhammad. Sejak dahulu orang yang sudah tahu bahwa Nabi Muhammad orang yang bersih, tidak ragu lagi, itu maka diperingati hari kelahiran beliau. Tapi yang selain Nabi Muhammad tidak. Hari wafat. Kenapa dia wafat? Kalau dia baik, kerjanya selama ini banyak jasanya, diperingati orang hari wafatnya. Tapi kalau tidak, cingkah kerjanya, tidak diperingati orang. Jadi beliau dilahirkan Rabiul Awal. Beliau lahir itu berbeda. Apa bedanya? Di saat beliau lahir, segala yang disembah oleh orang-orang kafir, api yang disembah padam, berhala yang disembah hancur berantakan. Dan ada satu ungkapan sudut Ka'bah. Di Ka'bah itu tiap sudutnya berbicara. Salah satu bicara sudut Ka'bah, iza ja'al haq wa zaqal batil. Apabila datang yang benar, yang batil akan hancur, hilang. Memang Nabi Muhammad berarti hak. Nabi Muhammad akan membawa agama yang hak dan akan menghapuskan agama yang batil. Itulah maka Nabi berusaha sehabis tenaga menanamkan agama yang hak, walaupun tidak suka, walaupun suka orang, beliau tetap menyampaikan agama yang hak. Yang hak ini tidak boleh disembunyikan. Dan kemudian apa lagi yang terjadi? Di saat beliau lahir itu apa yang terjadi? Iblis tidak bisa naik lagi ke langit. Setiap naik iblis malam tadi jatuh. Setiap naik iblis jatuh. Maka dipanggillah anak buah iblis. Coba periksa dunia ini. Apa yang terjadi malam ini sehingga saya tidak bisa naik lagi ke langit, mencuri dan mendengar ucapan malaikat. Kemudian anak cucu iblis bertebaran ke bumi ini. Entah sampainya ke situ, itu tidak. Ya, tidak lewat. Pokoknya bertebaran. Kiranya di kota Mekah itu ada pagar yang memagar malaikat sampai ke langit. Apa ucapan malaikat yang menjaga yang sampai ke langit? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ajil
ajirna minan nar. Ya Allah ya Rabbana adkhilna al-jannatal ula ma nabikal Mustafa. Amin ya Allah, taqabbal minna. Sehingga iblis tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk iblis ke kota Mekah. Melaporlah dia kepada nenek moyangnya iblis. Wahai nek, ya, pantas tidak bisa lagi ke langit. Kenapa? Nabi akhir zaman sudah lahir. Masya Allah, ditapuaknya kepalanya dipilih kok. Sebagaimana Ustadz Idarus menapuk kepala. Kalau sudah susah, kalau agak susah-susah, tapuaknya kepalanya. Jadi iblis ditapuaklah kepalanya. Waktu Nabi Muhammad naik ke langit. Ya. Tapi jangan dikatakan pula Ustaz Idarus sama iblis ya. Dan apa lagi yang terjadi? Dan apa lagi yang terjadi? Rumah Aminah bercahaya sehingga nampak keseluruhan cahayanya. Sehingga bertanya Abu Lahab ketika itu kepada budaknya yang bernama Suwaibah, kenapa rumah Aminah bercahaya Suwaibah? Kata Suwaibah, Aminah sudah melahirkan anak laki-laki. Gembira dia Abu Lahab. Dengan kegembiraannya dia peringati hari kelahiran Nabi itu dengan memerdekakan hambanya, yaitu Suwaibah, engkau merdeka. Abu Lahab sendiri memperingati Maulid Nabi. Orang kafir, apalagi kita orang Muslim. Apa keuntungan Abu Lahab dengan memperingati hari kelahiran beliau itu dengan memerdekakan Suwaibah sebagai hambanya? Apa keuntungan baginya? Setiap petang Ahad malam Isnin diringankan azab Abu Lahab di neraka. Apalagi kita ini. Sedangkan Abu Lahab ada keuntungannya, ringan azab setiap petang Kamis, setiap petang Ahad malam. Apalagi kita pengikut umat Nabi Muhammad, kita rayakan, kita besarkan hari Maulid beliau. Apalah yang akan diberikan Allah nanti? Masya Allah, nanti saja kita terima kalau niat ikhlas. Kemudian laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallah katsiran. Dilahirkan Nabi Muhammad itu untuk jadi ikutan kita. Orang sudah sesat selama ini. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, maka umat Nabi Isa pecah tiga. Berapa pecahnya? Tiga. Yang satu golongan mengatakan Isa itu Tuhan, itu maka naik ke langit. Satu golongan mengatakan Isa itu anak Tuhan, itu maka diangkat ke langit. Satu lagi mengatakan bahwa Isa budak Tuhan dan Rasul Tuhan, diangkat Tuhan ke langit. Mana yang betul? Nomor 3. Sejak Nabi Isa diangkat ke langit, maka yang 3 itu terjadi. Tapi yang nomor 3 ini tidak ada dapat kesempatan, sehingga dia sembunyi-sembunyi menyembunyikan imannya. Siapa yang berkuasa itu? Yang 2 itu, yang mengatakan Isa itu Allah, yang mengatakan Isa itu anak Allah. Yang mengatakan Isa budak Allah dan Rasulullah, tidak ada punya kesempatan.
bahkan ini dikejar, diancam, sehingga sembunyilah orang ini. Akhirnya zahir setelah Nabi Muhammad diutus Rasul, nampak kebenarannya. Jadi oleh karena dari setelah Nabi Isa diangkat ke langit sampai Nabi Muhammad menyampaikan syariat, itu bukan main gelapnya dunia. Nggak ada tauhid kecuali orang yang seketurunan dengan Nabi, baik keturunan dari pihak ayahnya, baik keturunan dari pihak ibunya, itu memang tidak bergeser tauhidnya dan tidak terpengaruh oleh dai-dai jahiliyah. Jadi beliau diturunkan untuk jadi uswah. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berbeda akhlak manusia? Berbeda. Kenapa? Manusia ini terdiri dari tanah yang apa itu? Beragam-ragam. Diaduk tanah itu dengan air yang bermacam ragam pula, sehingga lahirlah dengan tanah yang berbeda itu, lahirlah anak Adam, cucu Nabi Adam, berbeda-beda kulitnya. Ada tanah yang diambil dari pergunungan, ada tanah diambil dari jurang yang dalam. Mana yang diambil tanah dari puncak gunung, itulah yang tinggi-tinggi ini. Mana yang diambil dari tanah jurang, itu yang rendah-rendah ini. Iya, ada yang rendah ya. Ada tanah yang subur. Mana yang diambil tanah yang subur, bukan main gapuan ini. Ada tanah yang gersang, kurui. Babana makan ubega kuat kurui jo. Kan asal tanah itu. Ada tanah yang hitam, hitam orang negro. Ada tanah yang putih, Cina. Ada tanah yang bagus, putih tidak, merah tidak, hitam tidak. Kita ini, ya. Dan dicampur pula dengan bermacam air. Ada air yang asin, ada air yang pahit, ada air yang anyir, ada air yang manis. Sehingga air yang keluar dari Adam ini bermacam pula. Kalau air keluar dari telinga, bagaimana saja? Enggak tahu, enggak coba ya. Keluar dengan hidup, anyir. Keluar dengan mata, asin. Keluar dengan lidah, manis. Dan ini melambangkan bahwa akhlak anak Adam ini ada yang pahit, ada yang asin, ada yang anyir, ada yang manis. Maka Nabi Muhammad untuk memaniskan semuanya. Bagaimana akhlak yang pahit, yang asin, yang anyir supaya dia manis. Ya, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana akhlak ini manis? Dan akhlak inilah intisari agama. Sama dengan al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Rukun yang terpenting dalam haji wukuf di Arafah. Yang terpenting dalam agama adalah akhlak. Rajin beramal, rajin beribadah, tapi tidak berakhlak, tidak ada artinya. Ada orang macam itu? Berajin belajar, tapi akhlak tidak. Dia alim, dia dapat baginya ilmu, alim dia, hebat dia, tapi tidak ada akhlak, tidak ada artinya. Jadi ditanya orang Rasul, Madinu ya Rasulullah, apakah yang agama itu ya Rasul? Adinul akhlak, agama itu akhlak. Bila manusia tidak berakhlak, tidak sempurna agamanya.
Akhlak itu ada akhlak dengan Allah. Bagaimana akhlak dengan Allah? Kalau kita diberi nikmat, syukuri. Kalau kita diberi musibah, sabar. Itu akhlak dengan Allah. Apa yang diperintahkannya kerjakan, apa yang dilarangnya tinggalkan. Itu tanda berakhlak kepada Allah. Satu berakhlak kepada makhluk. Berakhlak makhluk, ada orang atasan kita, ada orang bawahan kita, ada orang yang sama dengan kita. Kita berakhlak. Malam yu'akir kabirana walam yarham. Apa itu? Malam yu'akir kabirana walam yarham saghirana falaysa minna. Orang yang tidak memuliakan orang tua kami dan tidak pula mengasihi anak muda kami, tiada dari umat kami. Orang tua itu ada tua umur, ada tua ilmu. Asal tua orang dari kita, baik umurnya tua, baik ilmunya tua, kita hormat, kita beradab. Dan sama pula dengan ada orang sekarang, ya, apa itu Imam Syafi'i? Ya, menganggap enteng para ulama-ulama yang dahulu oleh ulama sekarang, itu namanya ulama yang tidak beradab. Jadi penting. Bagaimana saja amal banyak, bagaimana ilmu banyak, kalau tidak beradab, tempatnya neraka. Paham? Inilah ciri khas pondok pesantren ini adalah adab. Bila kita tidak beradab, berarti kita tidak santri. Beradab sama orang tua, beradab sama kakak dan adik, berhadap sama guru, yaitu guru ini bapak kamu ini. Kalau bapak hanya membelikan pakaian, memberi makanan, memberikan minuman, itu kerja bapak. Kerja guru mengantarkan kamu ke surga. Bila diamalkan amal yang diajarkan guru, kamu diantarkan ke surga. Berarti guru mengantarkan ke surga. Maka dikatakan guru, bapak, ibu rohani. Dan bapak, ibu kita, bapak jasmani. Jadi dalam rangka memperingati Maulid Nabi ini, kita tingkatkanlah akhlak kita, ya, dari sekarang sampai selanjutnya. Orang yang berakhlak akan terjamin kehidupannya di dunia dan di akhir. Mudah-mudahan kita dapat laksanakan akhlak ini yang telah diprioritaskan Nabi untuk menyampaikan ini. Demikian saja ceramah kita pada malam ini. Mudah-mudahan pada siang hari ini, mudah-mudahan diberi berkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita banyak maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.